nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, di sini kalau kita tahu artinya robba ya Ibu, itu artinya aturan, mengatur. Berarti di dalam tubuh ini ada aturannya. Kalau lari, aturannya kakinya di bawah. Berarti kalau biar nggak pegel, berarti di sebaliknya. Lihat. Sempat nggak pikir gitu? Atau ketika lari kena angin, lama-lama berarti dia karena kaku berarti dingin. Maka dikasih sebaliknya, lawannya dingin. Atau cara ngurutnya sebaliknya. Ya. Kalau pegel berarti kan ke bawah tuh, berarti biar nggak pegel ke atas menuju ke jantung, biar aliran darah ke jantung biar lancar. Kalau lancar kan nggak pegel lagi. Gitu. Nah, itu namanya pola. Oke? Namanya pola atau aturan. Siapa yang membuat aturan? Siapa yang buat aturan ini? Wow. Siapa yang bikin aturan ini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat aturannya. Iya. Jadi kita cuman melihat aja. Kita memperhatikan aja. Nah, masalahnya nggak pernah kepikir gitu loh. Jadi akhirnya nggak tahu aturan itu. Kalau kita tahu ya enak, orang sesuai dengan aturan ini. Oke? Ya? Jadi ini boleh di bagian ini, pengenalan ini kalian, aku mau bagian itu Bu yang buat ngisi konten aku boleh. Nah, terus sekarang biar kita tahu, tadi kan udah kenal sedikit tentang aturan ya, tentang aturan sudah kenal. Nah, berarti ada langkah yang mau kita tuju. Ya, ada langkah yang mau kita tuju. Karena kita berjalan. Sekarang pertanyaan saya gini, bisa nggak kita kembali hidupnya ke masa yang dulu? Bisa nggak? Bisa. Kita pasti akan melangkah terus ke depan terus. Berarti sampai mencapai tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya mati gitu ya. Oke. Sekarang pertanyaannya, kita tadi tahu aturan itu dari siapa tadi? Tuhan. Berarti Tuhan bikin rules atau aturan. Itu adanya di mana? Di Al-Quran. Di Al-Quran. Ada nggak pernyataan Allah yang menyebutkan, hei manusia, kamu tuh aku ciptakan biar mati? Ada nggak? Terus jadi tujuannya apa dong? Bener nih nggak ada? Yakin? Kan itu udah 6.236 ayat. Udah pernah dibuka semua belum? Hah? Belum? Masya Allah. Nah, Pak Bang tahu ini pasti nih. Apa Pak Bang? Tujuannya ke rohmu, ke roh kita. Tujuannya ke roh. Oke. Apa itu kira-kira? Biar semua nih mendengar nih. Amalah yang akan menentukan gimana kita punya tujuan itu. Tujuan neraka atau surga gitu. Kalau amal buruk berarti ya nanti ke neraka. Sebaliknya amal baik ya ke surga. Dan semuanya untuk yang baik itu tujuannya ke roh Allah. Gitu ya. Itu menurut opini saya. Oke. Ada lagi yang lainnya? Wahyu mungkin? Nah.
manusianya untuk beribadah Iya. sudah kadarnya di mana. Tuh, jadi lupa ya. Iya. Tidaklah Kenapa kuciptakan manusia jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada aku. Berarti tidak untuk Tidak iya. mati. Tapi mati adalah keniscayaan, gitu loh. Karena setiap yang hidup pasti ada ajalnya, pasti ada matinya. Tapi bukan itu yang dijadikan tujuan, gitu loh. Kenapa? Balik lagi, peraturannya gimana sih? Ingat, ya tadi kita udah sepakat nih, aturan itu siapa yang membuat? Allah. Sepakat semua nih? Atau ada yang nggak sepakat? Enggak bu, saya mau bikin sendiri. Ada begitu? Ada begitu nggak? Hah? Nggak nih, sepakat dulu nggak? Sepakat ya? Kepaksa nggak sepakatnya? Ini nggak bisa dijadikan sepakatan, itu mah kudu. Kudu itu harus itu wajib. Ya, mau kita suka atau tidak suka, aturannya memang yang membuat Allah, udah titik. Oke ya? Oke? Nah, ternyata sama Allah tujuannya itu untuk beribadah. Ibadah apa sih? Mau sholat doang ibadah? Hah? Ngaji doang ibadah? Baca Quran, Baca Quran doang ibadah? beramal, Apa sih pengertian ibadah? Apa coba? Ini PAI nih, ada yang masuk nggak nih? Padahal materi udah disampaikan nih sama Bu Siti nih. Yang hari Minggu, hari Ahad nge-zoom, siapa rajin sama Bu Siti. Ini materi ini saya tahu Bu Siti soalnya udah pernah ngirim RPP-nya ke saya. Itu pasti ada materi ini. Ayo, Ada yang 2 hari minggu ya? ada hari Minggu PAI sama Bisa bener. matematika kan nggak ada Kamis. Berarti IPA. Berarti IPA. Sama IPA. Ayo. Apa itu ibadah itu? Tersimpel yang ada di buku PAI SD. Nanti kalau udah makin tinggi tingkatannya kan udah nggak sesimpel itu. Ibadah itu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Cuma itu. Berarti kan ini kan melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Jadi kan 2 poin nih ya. Poin yang pertama, poin yang kedua, kalau kalian silang melaksanakan larangan, kira-kira jadi apa? Jadi apa kira-kira? Wis, jadi sampah. Oke? Ya, contoh, makan. Sama Allah ditetapkan, makanlah makanan yang halal lagi baik. Halal dan toyib. Kalian tahu tuh makanan nggak toyib. Buktinya, dia nggak tercerna dengan baik di tubuh. Sampai makan waktu 3 minggu. Terus kalian makan, berarti kalian melaksanakan larangan. Jadi apa berarti? Sampah. Simple. Berarti penyakitnya siapa yang menciptakan? Bisa ya? Baru dari pola konsumsi. Wah, lagi rame. Sekarang apa kalau lagi rame di sosmed? Judi online misalnya. Gak sengaja kalian ngeklik. Awalnya gak sengaja. Tahu-tahu, udah jadi gitu. Ya. Apa yang terjadi di otak kita merespon tindakan judi online? Mungkin di situ bahasanya nggak judi. Jadi kalian bilang, enggak judi, Bu.
Karena di situ judulnya tidak judi, tapi hakikatnya judi. Di otak itu, ketika seseorang melaksanakan judi, di sini nih banjir. Otak bagian depan itu banjir. Apa akibatnya ketika di sini banjir? Kita tidak mampu membuat keputusan yang benar. Apa yang terjadi kalau kita tidak mampu membuat keputusan yang benar? Apa? Salah. Emang benar. Keputusannya salah, tindakannya juga salah. Kalau diulang-ulang berarti kebiasaannya juga salah. Berarti kalian tahu-tahu sudah melaksanakan larangan tidak cuma satu kali. Pada akhirnya karakter menjadi negatif. Mentalnya mental negatif. Berarti kalau itu bukan cuma satu orang, berarti sampah di dalam masyarakat juga jadi banyak. Terjawab ya, kenapa kejahatan juga makin merajalela. Oke? Jadi kalau mau baik, kita mulai dari ya, kalian menjadi manusia bebas sampah. Allah itu sudah ngasih contoh bahwa zero waste itu harus dipraktekkan. Bukti zero waste adalah pelajaran dari Allah langsung. Apa kira-kira? Allah ciptakan apa? Allah ciptakan apa? Nih siklus makanan, ya paling gampang kita lihat di makanan. Ini ada tanaman, rumput misalnya. Rumput yang makan siapa? Sapi misalnya. Binatang lebih gedenya sapi. Gambar sapi gimana ya? Saya nggak bisa gambar, tulis aja. Sapi. Ya. Terus habis itu sapi siapa yang makan? Sapi dimakan sapi. Manusia. Terus habis manusia ada yang tersisa nggak? Ada. Namanya apa? Enggak, maksudnya habis dari manusia habis makan sapi itu apakah semua tercerna oleh tubuh atau ada yang enggak tercerna? Walaupun itu bernutrisi, sapi kan bergizi ya, proteinnya tinggi ya. Itu pun masih ada sampahnya kan? Sampahnya namanya apa? Feses. Pola ekspresi. Ya. Nah, terus di sini ada sampahnya. Terus feses ini biasanya dibuangnya di mana? Feses itu kotoran dibuangnya di mana? Boleh nggak dibuang sembarangan? Boleh. Dibuangnya di mana? Di toilet. Terus kemana? Jalur. Offset ke tanah. Tanah ya. Jawaban ya. Septic tank. Nah, di septic tank itu juga diurai. Ada namanya bakteri pengurai. Itu yang bikin, kalau yang benar cara membuat septic tanknya, septic tank itu nggak bakalan penuh. Karena dia hidupkan bakteri pengurai. Di sini kita praktek, di situ ada bakteri kajauan di depan. Bahan baku pupuk kita. Itu yang membuat semuanya keurai lagi. Nah, itu bukti habis feses itu ada namanya bakteri pengurai. Bakteri pengurai bikin tanah menjadi subur. Tanah subur berarti tempat hidupnya siapa? Rumput. Tanaman lagi, rumput lagi. Nih, muter terus. Ada sampahnya nggak? Kelihatan nggak Azbi? Paling bawah. Nih. Muter terus gini ada sampahnya nggak? Hah? Ada sampahnya nggak jadinya? Ada sisanya nggak?
kan muter terus. Nggak ada. Jangan. Karena nggak ada maka disebut zero waste. Oke? Ya. Jadi zero waste itu sunnah. Allah sudah membuat ketetapan. Oke, ganti mungkin yang lain. Bukan manusia misalnya. Kurang lebih sama. Apa misalnya manusianya mati deh, manusianya meninggal deh. Dikubur di dalam tanah. Terus setelah berapa puluh tahun berikutnya bisa diisi manusia lain lagi di kuburnya? Ya. Karena ada bakteri Jadi ini bagian dari sunnatullah. Berarti aturan ini siapa yang menciptakan? Allah. Ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, ini tujuan tadi berarti kita tujuannya harus kepada Allah. Nggak usah ragu-ragu jawabnya. Salah juga nggak bakalan dimarahin. Nah, tujuannya itu diselaraskan dengan maksud penciptaanmu. Pencipta kita siapa? Ya. Nah, karena itu kita akan menerima dan mencintai diri kita sendiri. Itulah namanya asetan. Asetan. Oke? Nah, pemahaman ini itu yang membuat kita, pribadi kita, punya value yang berbeda-beda. Value apa value? Nilai. Punya nilai berbeda-beda. Dan orang yang semakin tinggi nilainya biasanya terlihat tampak lebih cakep. Itu benar. Jadi kalau kalian lagi bercermin, kok kayaknya aku kurang cakep, bikin tubuh kalian bernilai, bikin diri kalian bernilai, nanti kalian jadi cakep. Benar. Ya. Dan nilai itu lebih banyak ada di mana kira-kira? Organ tubuhnya yang mana? Yang menjadikan pancarannya keluar itu dari organ tubuhnya di mana? Hah? Muka. Muka kan keluar. Apa kira-kira? Tadi yang jawab apa? Hati. Terus habis itu apa? Selain hati. Hatinya baik, masih cukup bukan hati doang. Hati sama hati sama hati sama oke ya. Terus jadi begini konsepnya. Setelah kita menerima, kayaknya materi asetan juga sudah ada di YouTube. Materi saya dulu ambilnya yang di Pancasila PPKN. Caranya gimana? Ini gambar apa sih? Rumah hancur loh. Ini tahu nggak ceritanya nih? Kok bisa ada rumah hancur? Gempa. Oh gempa. Enggak. Salah membangun selokan. Iya, jadi tanahnya turun. Kalau tanahnya turun, berarti rumahnya pasti stop, hancur. Kok bisa gitu loh? Salah bikin selokan. Berarti rencana pembuatan rumahnya salah atau benar? Salah. Kalau ini? Bagus ya. Kira-kira nih ya, kalau kalian bandingin nih, ini sama ini, ya. Kira-kira yang pakai rencana yang baik yang mana? Yang bawah. Yang mana? Ini bawahnya. Oh bukan. Ini. Ya. Oh ini yang pakai rencana yang baik. Oke. Sepakat nih semua nih. Zia Mamiya paham ya? Iya belajar ya sayangnya. Oh iya pasti dia pakai rencana yang benar-benar. Jangan sampai rencananya nggak detail sampai ekspresinya, ya. Bagaimana sih aliran air kotornya jalan, air bersihnya gimana sih suplainya? Itu direncanakan betul. Nah bayangkan kalau tubuh kalian, diri kalian nggak punya rencana untuk diri kalian sendiri. Kira-kira rumah bangunan dalam tubuhmu kayak ini apa kayak ini? Itulah.
Hah? Kalau enggak kamu rencanakan dengan betul-betul. Ini kayak gini. Mau? Rela nggak? Jadi harus dibuat rencana ya. Jadi rencana hidupku itu ya ada di tanganku. Mau kalian terlalu diatur gitu sama orang tua gitu, atau sama bu guru deh? Hah? Mau nggak? Kalian memutuskan kalian sendiri, kalian bertindak. Ini konsep. Yang kalian pikirkan baru kalian akan membuat tindakan. Ini yang disebut merdeka. Masalahnya, kalau pikiran kalian itu tidak merdeka, kira-kira tindakannya juga merdeka nggak? Hati kalian menjadi lebih gundah gulana. Cuman gara-gara kalian juga tidak merdeka. Jadi bahaya kan? Nah makanya kalian harus ngerti ini. Nih tadi kan surat Az-Zariyat 56 sudah ya? Nah sudah. Surat yang satu lagi At-Takwir nih, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Kami tidak dapat berkehendak kecuali sudah dikehendaki Allah. Kira-kira Allah berkehendaknya yang mana? Ini, apa kalau tidak melaksanakan larangan atau menjauhi perintah? Kira-kira yang mana? Hah? Kira-kira yang mana? Kehendak Allah berarti yang kira-kira yang gimana nih? Ini satu, ini, dua, ini, tiga, melaksanakan larangan, empat, menjauhi perintah. Kira-kira yang mana? Satu, terus? Satu doang? Satu empat. Hah? Itu perintah. Menjalankan. Kira-kira Allah berkehendaknya itu, kira-kira Allah berkehendaknya itu, kalau poin satu melaksanakan perintah, poin dua itu menjauhi larangan, poin tiga itu melaksanakan larangan, poin empat itu menjauhi perintah. Kira-kira Allah yang mana? Berkehendaknya yang mana? Satu sama dua. Oke? Karena ini sudah rulesnya, ini sudah polanya, ini sudah patternnya. Ya? Bisa? Anis boleh kamar mandi dulu sih? Kamar mandi dulu. Ya? Sana aja. Nah. Jadi itu ya, semuanya diselaraskan. Kalau nggak selaras sama perintah Allah, kita nggak bisa melaksanakannya. Nggak selaras sama bagaimana cara menjauhi larangan, ya kita ajar aja itu larangan. Oke? Padahal kalau itu kita lakukan di poin 3 dan 4, kira-kira menjadi apa? Terus ini, kalau ini kira-kira apa nih? Rumah apa nih? Yang gambar paling atas tuh kelihatan nggak? Tahu nggak? Wina tahu nggak? Jadi gambar paling atas itu apa? Hah? Rumah apa? Hah? Rumah modern, namanya smart home. Kalau kalian masuk di tempat kalian berdiri itu langsung lampu nyala. Ya. Kalian pergi dari ruangan itu, lampu yang di situ jadi mati. Termasuk kelembapan udaranya juga begitu. AC-nya juga begitu. Nyala hanya ketika ada sensor tubuh. Atau masuk nggak usah pakai kunci, mungkin pakai retina ataupun pakai sidik jari. Ini smart home. Berarti rencana ini untuk menjadikan smart home sama rumah biasa kira-kira lebih rumitnya mana? Smart home. Smart home. Pasti lebih rumit. Tapi nilai dia lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi. Semakin detail, semakin rumit kalian membuat rencana, tapi kalian istiqomah untuk menjalankan, itu semakin menaikkan nilai atau value kalian. Oke? Ya. Kira-kira nih, misalnya nih kita tanya nih,
Pak Atman punya karyawan kan? Punya ya. Pak Atman ketika melihat interview karyawan, pasti yang dicari dari beberapa orang itu yang memiliki nilai tertinggi atau yang biasa-biasa. Nilai yang tertinggi. Terlihat dari mana, Pak? Dari kemampuan Dari kemampuan? dan hasil tes. Hasil tes saja? Interview. Iya, itu kan itu saat interview. Iya. Saya nanya. Pendidikan juga. Pendidikan, terus Skill. ya keahlian, terus Kemudian assessment itu ada sih. attitude nggak? Attitude ya. Attitude. Yes. Yang paling mudah terlihat di awal biasanya attitude. Selain mungkin kalau dari selembar ijazah, itu kan bukti fisik ya. Tapi yang paling terlihat gampang adalah sikap. Oke? Sikap lebih perhatian sama orang. Berarti dia juga bakal diperhatikan nggak sama orang? Ya. Orang yang suka meremehkan orang lain, dia jadi sering diremehkan nggak sama orang? Kita suka nggak diremehkan sama orang? Enggak. Berarti kalau kita nggak suka diremehkan orang, boleh nggak kita meremehkan orang? Enggak. Itu poinnya. Karena ini tadi di depan, ya, energi itu tidak bisa dihapuskan, nggak bisa dihilangkan. Dia hanya berubah bentuk. Maka biar kita punya value yang tinggi, kita mesti punya kebiasaan yang positif, mental positif. Itu harus dilatih terus-terusan. Makanya kalian boleh ngambil dari sisi yang mana. Nah, ini pola kalian. Yang kemarin dulu kan sudah nyatet kan ini mah ya. Pembelajaran semester 1. Jadi pola pikir, hardware-nya otak, software-nya pikiran. Kalau pola gerak, hardware-nya apa tadi? Hah? Pola gerak, hardware-nya apa? Kaki, badan, tubuh. Pola gerak itu biasanya identik dengan kaki dan tangan. Berarti hardware-nya, alatnya kaki, tangan, gitu. Ya kan? Terus software-nya mungkin berjalan, mungkin melangkah, mungkin melompat, mungkin mengambil, mungkin meraih. Ada nggak orang yang nggak bisa loh tangannya dipakai untuk ngambil? Ada. Ketika ada kekakuan di dalam pola geraknya. Penyakit berarti kan? Penyebabnya apa kira-kira? Mungkin nggak karena nggak dipakai gitu misalnya. Mungkin nggak? Atau dipakai tapi caranya salah. Bisa kan? Bisa. Caranya salah. Pakai tapi caranya salah. Jadi misalnya gini, ada barang di belakang sana, kita ngambilnya maksa. Sampai bunyi krek, sakit kan? Akhirnya jadi nggak bisa pakai kan? Berarti itu namanya kita pakai tapi caranya salah. Nah, biar kita tahu itu semua, maka kita harus kenali pola-pola ini. Bisa ya? Ini pun bisa dijadikan konten. Kamu boleh pilih, nggak semua pola boleh. Hanya 1 atau 2 pola boleh. Tapi berarti harus dalam. Nah, ini semua nanti kalian dapatkan saat bimbingan. Oke ya? Nih. Polanya ini ada yang belum diisi nih. Ada pola rasa. Wah, pola rasa nih ada yang senang, gembira, sedih, marah, kecewa, was-was, sedih. Bahkan tidur yang terlalu larut juga menjadi sampah nggak? Kok bisa jadi sampah? Misalnya kalian tidur jam 2 pagi, baru tidur. Sebelumnya main game online. Pernah nggak? Pernah. Ini. Amir pernah. Nah, kira-kira itu jadi sampah nggak? Sampah, Bu. Sampah. Karena hati manusia itu sedang merecovery atau benahin. Jadi
istilahnya gini loh, kalau kalian di ruangan ini kan kalau ada yang kotor kalian sapu, ya. Nah, hati itu membersihkan kembali, menyapu itu dari jam 11 sampai jam 1. Berarti harus saat kalian tidur. Malam masih bangun. Ya? Nah, kamu masih bangun. Berarti dia bisa dibersihin nggak? Enggak. Kalau lagi ini kita ada orang banyak, tiba-tiba Bu Ani bawa sapu, terus nyapu kira-kira. Enak nggak? Mungkin nggak? Nah, begitu loh maksudnya. Hati kalian nggak bisa bekerja ketika itu, saat itu kamu bahkan masih fokus dengan game. Ketika kamu fokus sama game, kira-kira organ tubuhmu yang bekerja kuat apa? Jantung, mata, terus otak, tangan, ya jari, ya. Semua masih bekerja. Mungkin nggak disapu? Tidak. Nggak mungkin. Hati nggak bisa bekerja gitu. Jadi numpuk nggak sampahnya? Itu kalau kamu lakukan seminggu gitu, misalnya 7 hari. Terus apa kabar dengan hatimu? Ingat tadi kalau udah sampah numpuk warnanya jadi tidak pink lagi, nggak merah lagi. Jadi apa warnanya? Hitam. Terus kalau kaku kira-kira petunjuk Allah mau datang, bisa nggak? Petunjuk Allah datang itu hanya di kolbu yang lembut, yang masih empuk, yang warnanya, ya. Karena hatinya nggak keras. Oke? Jadi dimulai dari sekarang membuat rencana. Kalau petunjuk nggak datang, kalian jalan dalam gelap. Terus kalian ngomong, aku mau sukses, aku mau kaya. Tapi kalian nggak minta dari Allah yang Maha Kaya. Bisa nggak? Ya. Jadi cara menikmati rezeki itu juga ada aturannya. Berarti aturannya siapa yang punya tadi? Allah. Bisa ya? Jadi ini pun harus kita kenali nih, pola di dalam diri kita, termasuk pola rasa. Jadi ada berapa tadi polanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ternyata. Oh, tadi kalian jelasin betul ya? 6. Oh 5. Masa 5? Yang belum ada apa? Tadi jawab, tadi respirasi ada yang jawab. Konsumsi juga ada yang jawab. Gerak juga. Ya udahlah pokoknya 7 ya. Oke, nah terus yang terakhir ini salah satu bagaimana mengenali diri kita juga itu juga dari kecerdasan atau nilai lebih kita. Ditutup nanti kalau Pak ya ditutup begini ya, biar nggak diganggu sama iblis saat proses belajar. Karena tadi yang lain sudah berbasmalah, jadi Hasbi harus berbasmalah sendiri. Jadi di kecerdasan ini semua orang itu cerdas. Semua orang punya modal yang sama dari Allah. Yang membedakan ada yang tahu aku cerdas di sini, maka aku harus begini. Ada yang nggak tahu. Itu yang membedakan. Oke, PR-nya kalian juga kalau mau, Bu, saya pengen nyorot di bidang ini, boleh aja. Berarti kalau yang ini nanti yang bimbing bisa Pak Ale, bisa saya. Kalau ini di materi yang ini bebas. Misalnya ini interpersonal, ini artinya kecerdasan berhubungan dengan masyarakat, dengan teman lainnya, dengan manusia lain. Tidak ada yang nyatet ini. Ya. Jadi ada kecerdasan kan kalian ketemu. Ada orang yang enak dijadikan teman, ada orang yang nggak enak dijadikan teman. Pernah ketemu nggak? Pernah nggak? Pernah. Bisa jadi orang yang enak itu karena dia kecerdasan interpersonalnya tinggi. Gitu. Tapi ada orang yang teguh pendiriannya kuat. Ini plus minus, sama-sama jempol. Satu jempol kanan, satu jempol kiri. Di jempol kanan itu intrapersonal, berarti kecerdasan di dalam diri. Dia lebih mudah mengenali apa yang ada dalam diri. Mungkin dia sedikit kaku kalau interpersonalnya dia rendah banget. Tapi kalau ininya cuma seimbang, selisih dikit gitu ya.
dia luas juga. Nah, kalau kecerdasan ini tinggi, biasanya kelemahannya keras kepala. Jadi ini plus minus ya. Semua ini kecerdasan berarti ada lebihnya juga ada kurangnya dalam waktu yang bersamaan gitu loh. Ya, dalam satu waktu. Karena setiap manusia itu sudah Allah bekali satu paket. Jadi kalau ada lebihnya di situ ya di situ ada kurangnya juga gitu maksudnya. Terus imajinasi. Berarti kalau imajinasinya tinggi berarti kalau dia mau bikin apa ide orisinil mudah. Suruh ngarang, suruh cari ide baru mudah. Jadi kalau misalnya teman kemarin yang sudah pernah ikut ujian, siapa? Bahasa Indonesia biasanya suka ngarang gitu ya, mengarang atau membuat puisi atau membuat karangan. Ada orang yang mudah mengarang itu bisa jadi imajinasi sama kemampuan verbal. Verbal itu tadi di sini bahasa, kemampuan berbahasanya tinggi. Jadi ngarangnya bagus, berbahasanya bagus. Ya. Jadi di sini ini tinggi nih dua nih. Nah, dia pintar bikin tulisan, bikin karangan, cepat. Biasanya kalau di tes IQ, kalau yang verbalnya tinggi bisa jadi IQ-nya tinggi. Jadi IQ tinggi itu yang terlihat hanya kecerdasan ini sama ini. Nah, ini. Aduh kayak slang. Ya. Gitu. Jadi kalau yang itunya tinggi, bisa jadi IQ-nya tinggi. Terus Bu, kalau yang intrapersonalnya tinggi, bisa jadi tuh emosional atau spiritual quotient-nya bisa juga. Entah emosionalnya, atau bisa juga kalau itu nggak diasah malah jadi rendah banget, bisa. Nah makanya pengenalan ini terhadap diri kita jadi penting ya. Penting banget. Semakin kita mudah mengenali, semakin mudah kita menetapkan value kita. Semakin mudah kita menetapkan aku mau jadi apa. Ya, cita-citanya lebih mudah. Oke? Terus apa? Misalnya kalian pernah melihat nggak? Misalnya di acara hajatan atau apa, orang joget enak banget jogetan. Ada yang jogetan nggak enak dilihat. Pernah lihat nggak? Pernah. Ada orang cuma joget gini doang tapi enak banget. Kayaknya cuma jari doang gitu tapi kok enak gitu. Kenapa? Bisa jadi dia kinestetiknya tinggi. Kecerdasan di sini nih. Di jari tengah sebelah kiri. Ada orang tariannya luas. Enak. Ada juga mau kayak gimana juga kaku. Nggak enak dilihat gitu. Dijamin kalah kalau ikut kompetisi. Iya. Atau ngedance misalnya ya. Tapi yang di sini, yang di tengah, tapi yang kanan itu ada rajin nulis, ada nulis baru dikit cepet capek. Bisa jadi ininya di sininya rendah. Atau gini, tulisannya udah latihan kayak abang, tapi jelek terus. Pokoknya kalau nulis tuh jelek. Atau kalau ngetik nih tipe terus. Jadi susah dibaca orang, bikin salah paham. Ya, bisa jadi begitu. Kecerdasan ininya. Tapi kalau begitu doang gampang. Atau misalnya kecerdasan ini sama kecerdasan ini tinggi. Dua ini tinggi. Ya mungkin mainnya gitar, keyboard. Gitu ya. Jadi biasanya sih sampai ke 4 kecerdasan unggulan yang paling itu. Jadi kombinasi-kombinasinya itu yang menjadikan kita itu jadi apa. Kalau itu ketemu, kira-kira enak atau enak banget? Hah? Enak atau enak banget? Enak banget. Kira-kira jadi sampah banyak atau enggak? Atau bisa jadi malah nggak ada sampahnya? Nah, pernah nggak materi ini? Nggak pernah ya? Nggak pernah tahu ya? Ini jadi tahu. Ya. Terus kalau yang visual itu kecerdasan mata. Lihat. Pernah ketemu nggak sama orang pakai pakaian apa aja, ya, pakai pakaian apa aja, dipandangnya enak, dilihatnya enak, pantas gitu. Pernah lihat nggak?
sering ya. Tapi ada juga orang lain ini dipakai dia enak nih, ketika dia yang pakai nggak bagus gitu. Pernah? Oh, pernah rasain. Yes, bisa jadi tuh itu dia ada kecerdasan visual. Terus biasanya gini, kalau orang yang kecerdasan visualnya tinggi, ya visualnya tinggi, terus habis itu dia ngeliat ruangan. Enak banget tuh komposisinya. Bisa jadi dia antara visual sama mat logiknya tinggi. Nah, berarti dia pantasnya sekolah arsitek misalnya, atau interior, desain interior. Ya. Jadi seru banget kalau bisa ketemu, kita mengenali diri kita unggul di mana. Kalian rasakan saja. Walaupun ini ada tesnya, tapi untuk tahap ini kita nggak usah mikirin tes. Saya cuma minta kalian merasakan. Ya. Ini ada pertanyaan nggak? Atau masih bingung banget? Kalau kecerdasan bahasa itu masuk di mana? Ini verbal. Verbal ya? Iya, verbal itu artinya bahasa. Misal apa? Bahasa sama interpersonalnya tinggi. Terus musiknya juga tinggi. Bisa jadi anchor yang hebat. Ya, anchor tahu nggak? Apaan anchor? Hah? Anchor. Kita News anchor. Kalau ya news anchor itu pembawa berita. Itu suaranya enak, bahasanya enak, atau pewawancara gitu ya. Nah, kalau hacker apa? Coba kira-kira harus apanya yang tinggi? Kira-kira apa? Nah, kalau hacker kira-kira yang mana? Mat logic. Mat logic sama apa? Imagination. Bukan. Bukan. Sama dexterity, sama intrapersonal. Nah, ini yang paling sering. Trader saham. Yang mana? Verbal. Hah? Verbal. Trader saham sama mat logic. Mat logic sama intrapersonalnya harus tinggi, terus dia visual, karena dia melihat grafik. Gitu. Ini peternak. Kira-kira yang mana kalau peternak? Islam. Hah? Islam. Peternak itu classification, tadi lupa ya saya belum Classification. ya. Classification itu yang hubungannya sama tanaman, hewan. Biasanya dia detail banget orangnya. Jadi misalnya dia nggak pakai map pun, dia bisa menjangkau satu tempat. Hanya dia mengandalkan matahari, bulan, classification. Ini bisa dideteksi dari awal. Jari. Bisa aja. Iya, bisa. Selama sidik jarinya udah nggak tipis, berarti di atas umur 2 tahun ya. Ya bisa. Kalau mau nanti kapan-kapan nih kita fokus ngebahas karakter, tapi ini saya nggak bakal bahas ini, waktunya panjang. Ya, dan ini nanti juga berpengaruh sama karakter, nanti ada karakter yang kinestetiknya tinggi gimana orangnya. Jadi kalau kalian kenali itu kira-kira enak nggak? Ya, memahami teman juga lebih mudah. Oke? Ini cukup ya. Ini PR-nya. Kan dulu udah pernah kerjakan kan? Tapi banyak yang belum sempurna jawabannya. Tapi bisa sih, langsung ini dijadikan ini aja. Kita fokus di konten aja. Kalian mau konten yang di mana? Di bagian titik yang mana? Dari ini, ya kayak tadi. Terus yang pertama dilakukan, ajukan dulu teman satu tim. Satu tim 3 orang.